Memasuki awal tahun 2014, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali membuat gebrakan baru dengan merealisasikan pegawai negeri sipil Pemprov DKI Jakarta dilarang menggunakan kendaraan pribadi untuk bekerja setiap hari Jumat pada minggu pertama. Jokowi juga mengusulkan dalam waktu 3 bulan dirinya juga akan mengenjot instruksi tersebut dengan memberikan sanksi bagi PNS yang melanggar. Instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 150 tahun 2013 tentang penggunaan kendaraan umum bagi pejabat dan pegawai Pemprov DKI Jakarta mulai diberlakukan pada Jumat ini. Seperti yang terlihat di kantor Gubernur Balai Kota Jakarta, beberapa pejabat dan PNS Pemprov menggunakan taksi maupun angkutan lainnya sebagai kendaraan untuk sampai ke kantor. Namun beberapa PNS masih saja ada yang nakal. Meskipun sudah dibuat instruksi gubernur, sebagian PNS ada yang tetap menggunakan kendaraan pribadinya ke kantor. Menurut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, saat ini masih dalam tahap transisi penyesuaian dalam waktu 3 bulan. Dirinya juga akan mengenjot instruksi tersebut dengan memberikan sanksi bagi PNS yang melanggar. Ya ini penyesuaian semuanya, penyesuaian lah. Kita nggak usah melihat semuanya ini penyesuaian. Tapi ada sanksinya nggak sih Pak kalau? Apanya? Penyesuaian, nanti akan diatur. Pak, penyesuaian ini berapa lama Pak? Apanya? Ya namanya transisi, ya perlu transisi lah. Nanti kita lihat. Untuk kedepannya instruksi gubernur tersebut rencananya akan diterapkan tidak lagi setiap 1 bulan sekali, namun menjadi 1 minggu sekali dengan catatan kendaraan transportasi massal seperti monorel dan MRT sudah siap beroperasi. Dari Jakarta, Rudi Wijaya melaporkan. Para legal pemilu yang terdiri dari beragam komunitas masyarakat melaporkan parpol yang mencuri star untuk berkampanye, seperti menggunakan sejumlah alat peraga kampanye di media elektronik di luar jadwal yang ditetapkan kepada Bawaslu. Para legal menilai pengawasan pra-pemilu tidak maksimal dalam pencegahan dan tidak ada tindakan tegas. Memasuki tahun pesta demokrasi, kesibukan menjelang pemilu legislatif kian gencar. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan serangan fajar atau kampanye dini. Meskipun belum ditetapkan jadwal kampanye yang resmi oleh KPU, namun beberapa alat peraga seperti spanduk, baliho, dan tayangan di media elektronik sudah terjadi. Hal inilah yang membuat para legal pemilu bentuk Perludem dan LBH Jakarta melaporkan pelanggaran kampanye tersebut ke Bawaslu pada Jumat siang. Adapun pelanggaran tersebut dinilai bersifat administrasi dan pidana. Warga pun tentu juga akan mendapatkan kerugian terhadap banyaknya spanduk dan baliho tersebut, seperti saat musim hujan yang akan menyebabkan bahayanya apabila baliho tersebut tumbang. Pemasangan alat peraga dengan pemasangan baliho sendiri-sendiri masing-masing caleg itu tidak diperbolehkan. Nah, makanya kita melihat bahwa pengawas pun juga tidak bekerja maksimal, tidak ada tindakan, padahal zona kampanye itu sudah ditentukan. Hingga saat ini para legal masih terus mendata wilayah mana saja yang melakukan pelanggaran pidana dan administrasi pemilu, dan berharap Bawaslu inisiatif bekerja menertibkan spanduk dan baliho caleg. Dari Jakarta, Rudi Wijaya melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup berita dan bincang terkini malam edisi kali ini. Saya Linda Puspitasari, mewakili segenap tim redaksi yang bertugas, mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa untuk memfollow Twitter kami di @indo_network. Sampai jumpa dan salam Indonesia.